Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, saya Rifki Kamaludin dari kelas 10 RPL 2 ingin mempresentasikan informatika mengenai materi sistem komputer. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu nih, apa sih komputer itu? Komputer berasal dari kata compute, yang berarti menghitung. Pada awalnya fungsi utama komputer yang memang untuk menghitung, namun dalam perkembangannya masih menjadi multifungsi. Nah, sekarang kita masuk ke definisi pada sistem komputer. Nah, sistem komputer adalah kumpulan dari elemen-elemen komputer, mulai dari hardware, software, dan firmware, yang saling berhubungan atau terintegrasi dan saling berinteraksi untuk melakukan pengolahan data dengan tujuan menghasilkan informasi sesuai dengan yang diterapkan. Dan tujuan pokok sistem komputer adalah untuk menghasilkan informasi. Yang disebut dengan hubungan antar elemen pada sistem komputer adalah semua elemen yang berhubungan dengan yang lainnya. Kita next. Nah, sekarang ada fungsi-fungsi dari sistem komputer. Nah, yang pertama itu sistem komputer bisa menginput sebuah data, lalu bisa memproses sebuah data. Yang ketiga, menghasilkan sebuah data. Dan yang terakhir, sistem komputer itu bisa menyimpan sebuah data. Nah, sekarang kita bahas satu persatu elemennya. Yang pertama itu dari brainware atau user. Nah, brainware adalah tenaga manusia yang mengatur proses dan mengoperasikan komputer. Nah, contohnya ada programmer, operator, end user, dan masih banyak lagi lah yang contoh-contohnya gitu. Nah, lalu hardware. Hardware atau perangkat keras adalah perangkat yang memiliki wujud fisik. Perangkat ini adalah berbagai benda komputer yang kita gunakan ini. Nah, contohnya kayak yang sedang saya gunakan ini yaitu laptop. Terus yang lainnya ada monitor, mouse, keyboard, CPU gitu. Nah, selanjutnya software. Nah, software sendiri juga dikenal sebagai perangkat lunak. Disebut perangkat lunak karena tidak seperti hardware. Software tidak memiliki bentuk fisik. Bisa dikatakan software adalah perangkat yang berisi perintah atau instruksi yang bisa dipahami oleh komputer. Nah, kita bahas contoh-contohnya dari brainware. Nah, yang pertama yang tadi disebutkan yaitu programmer. Nah, programmer ini adalah orang yang punya kemampuan dalam bahasa pemrograman, sering berperan sebagai pembuat perangkat lunak yang diperlukan pada sistem komputerisasi. Yang kedua, operator. Operator adalah orang yang menjalankan sistem operasi dan program dalam perangkat komputer. Next, yang ketiga ada end user. End user adalah seorang atau sekelompok pengguna yang tahu cara menggunakan dan memanfaatkan sebuah produk dalam kehidupan, yang artinya bisa disebut sebagai seorang end user merupakan target audiens dari sebuah produk, suatu produk atau layanan. Nah, yang terakhir 4, administrator. Administrator adalah orang yang bertugas mengelola sebuah sistem operasi dan program yang digunakan pada komputer atau jaringan komputer. Oke, kita next. Next, hardware. Hardware itu dikategorikan menjadi 3 jenis. Nah, yang pertama itu ada perangkat input atau perangkat masukan. Nah, perangkat input ini merupakan perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan data kepada komputer seperti mouse, keyboard, scanner, mikrofon, dan lain-lain lah. Nah, lalu ada perangkat proses yang dimana merupakan perangkat keras yang berguna untuk menerima data dari perangkat input dan memproses data tersebut. Nah, contohnya itu ada prosesor, RAM, dan NOR drive. Dan terakhir ada perangkat output atau keluaran. Nah,
Perangkat OT ini merupakan perangkat keras yang digunakan untuk menampilkan hasil dari data yang telah diolah oleh komputer. Perangkat ini yang menampilkan informasi kepada user atau pengguna seperti monitor, proyektor, printer, dan lain-lainnya lah. Oke, next tuh ada software. Nah, software diklasifikasikan menjadi 4 macam, yaitu sistem operasi yang pertama atau operating system. Sistem operasi yaitu program yang berfungsi untuk mengendalikan sistem kerja yang mendasar, sehingga dapat mengatur kerja media input, output, media pemroses, dan lain-lain, seperti Windows 7, Windows 8, Windows 10, macOS, Linux, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada program aplikasi. Program aplikasi adalah perangkat lunak yang dirancang khusus untuk kebutuhan tertentu. Misalnya, program pengolahan data, pengolah presentasi, desain grafis, dan lain-lainnya seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, Adobe Photoshop, Adobe Premiere, ya, dan lain-lainnya lah ya. Oke, kita next. Yang ketiga ada pemrograman, yaitu perangkat lunak bahasa, atau perangkat lunak bahasa yang digunakan untuk menerjemahkan instruksi-instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman ke bahasa mesin dengan prosedur atau aturan tertentu agar diterima oleh komputer. Nah, yang keempat ada program bantu. Perangkat lunak ini berfungsi sebagai aplikasi pembantu dalam kegiatan yang ada hubungannya dengan komputer, serta merupakan perangkat lunak sistem dengan fungsi tertentu seperti antivirus, cleaner, WinRAR, dan lain-lain. Oke, jadi segitu adalah presentasi yang saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah atau kurang, mohon dimaafkan. Jika ada yang ingin bertanya, bisa di chat di kolom komentar. Boleh dibantu like dan subscribe-nya. Ya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.